Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Amir Junaidi, SHMH, sebagai pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Rudatyo, SHMH, selaku dosen pembimbing kedua saya. Perkenalkan, nama saya Trinugroho Ganang Listiawan dengan nomor NIM 2019010009, Prodi Hukum, Universitas Islam Batik, Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 284 Pinsus 2020. Latar belakang masalah. Anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap manusia atau keluarga. Tumbuh kembang anak harus disertai dengan pemberian hak-hak yang harus diterima oleh anak. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan yang berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang, serta terlindung dari ancaman kejahatan. Salah satu ancaman kejahatan yaitu seksual yang sering terjadi pada anak adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di luar kehendak orang lain, yang melibatkan perilaku cabul yang dilakukan baik terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan pada putusan nomor 284 Pinsus 2020 Pengadilan Surakarta. B. Apakah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan pada putusan nomor 284 Pinsus 2020 Pengadilan Surakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian. A. Untuk mengkaji upaya pelindungan hukum terhadap korban pencabulan. B. Untuk mengkaji apa saja faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pencabulan. C. Memenuhi persyaratan akademis guna untuk memperoleh gelar strata 1 atau sarjana pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik, Surakarta. D. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum acara pidana pada bidang peradilan tindak pidana pencabulan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. A. Agar dapat memberikan kegunaan untuk menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya pelindungan korban tindak pidana pencabulan. B. Agar dapat menambah wawasan informasi ilmiah, literatur, referensi dalam perluasan pengetahuan dan kepustakaan mengenai pelindungan hukum. Kedua, manfaat praktis. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat atau instansi pemerintah sebagai bahan ilmu pengetahuan. B. Untuk memberikan gambaran implementasi undang-undang perlindungan anak dalam melaksanakan penuntutan tindak pidana pelindungan korban pencabulan di wilayah hukum Pengadilan Surakarta. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang berisikan tentang A. Tindak pidana, B. Pelindungan hukum, C. Anak, D. Pencabulan, E. Hakim. Tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari. Dan barang siapa yang melanggar maka akan dikenakan pidana. Sedangkan menurut R. Trisna, definisi mengenai peristiwa pidana menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana yang diadakan tindak penghukuman. Selanjutnya, adanya unsur-unsur tindak pidana, yaitu A. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia. B. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C. Ditiadakan tindak penghukuman. Selanjutnya, pelindungan hukum. Pelindungan hukum menurut Soeharsono mendefinisikan pelindungan hukum sebagai suatu bentuk tindak atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pelindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki referensi hukum yang mempunyai akibat hukum timbulnya hak dan kewajibnya. Sedangkan menurut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Secara konseptual, pelindungan hukum memberikan implementasi prinsip pengakuan dan pelindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengertian anak. Pengertian anak dari aspek undang-undang yang berlaku di Indonesia. A. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di dalam pasal 1 butir 4 yang berbunyi, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderita fisik, mental, atau ganti rugi ke ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. B. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. C. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia di dalam pasal 1 butir 5, anak adalah manusia berusia di bawah 11 tahun yang belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pencabulan. Pencabulan merupakan segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu berahi seperti meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada, dan sebagainya. Ada pula jenis-jenis perbuatan pencabulan yang diatur dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut. A. Pencabulan kekerasan. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan. Pencabulan dengan daya membujuk. D. Pencabulan dengan tipu daya atau kekuasaan. Selanjutnya, pengertian hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuasaan kehakiman itu kekuasaan negara yang merdeka ya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang keadilan berdasarkan Pancasila. Demi diselenggarakan negara hukum Republik Indonesia, hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara pengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana.
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim itu dianggap mengetahui hukum. Maka jika aturan tidak ada, hakim harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum. Jika aturan hukum kurang jelas, maka ia harus menafsirkan. Jika tidak ada aturan tertulis, hakim dapat menggunakan hukum adat. Selanjutnya, dalam penelitian proposal saya, metode penelitian menggunakan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder yang berkala. Dalam penelitian ini, cara mengakses dan menelitinya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisi mengetahui ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan ide. Dalam hal ini mencakup buku, jurnal, serta tesis dan bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena mengkaji tinjauan yuridis pelindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan keadaan, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama dalam menyusun teori-teori baru. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Bahan atau materi penelitian yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka yang ada dan berhubungan dengan pelindungan anak korban tindak pidana pencabulan. Data sekunder dapat penelitian ini bersumber A. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan undang-undang yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, berupa 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang terakhir Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 284 Pinsus 2020 Pengadilan Surakarta. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dan dapat menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa surat, putusan atau tuntutan, buku-buku literatur, laporan penelitian, tata cara majalah, koran, makalah, artikel, dan sumber lainnya di bidang hukum yang berhubungan masalah yang akan diteliti. C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang dipakai adalah kamus dan ensiklopedi. Selanjutnya, metode analisis data. Setelah data sekunder bahan hukum yang diperoleh, maka akan tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah, yang akhirnya menarik kesimpulan agar dapat menentukan hasil analisis data yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian. Mungkin presentasi saya jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.